Kaligrafi merupakan seni menuliskan teks ke dalam bentuk lukisan menggunakan pena, kuas, atau alat tulis lainnya ke media tertentu. Secara etimologis, kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani yaitu kalios yang berarti indah dan grafia yang berarti tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika kaligrafi adalah tulisan yang indah. Selain tulisan yang indah, pembuatan kaligrafi bukanlah sesuatu yang asal-asalan, tetapi memiliki kaidah di dalamnya. Kaligrafi dibuat untuk mencurahkan ekspresi seni kaum muslimin yang tertahan karena dilarangnya melukis makhluk hidup. Bahkan dalam awal perkembangannya, kaligrafi juga difungsikan sebagai alat bantu untuk membaca Al-Quran agar tidak salah ucap yang bisa mempengaruhi makna. Seperti misalnya kaligrafi yang mewarnai tanda baca dan huruf tertentu agar tidak salah dibaca. Berdasarkan sejarah, ada beberapa pendapat mengenai asal mula kaligrafi. Orang-orang Arab mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam lah yang pertama kali mengenal kaligrafi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Dikatakan 300 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam, beliau menulis di atas lempengan tanah yang selanjutnya dibakar menjadi tembikar. Kebangkitan baca tulis kaum muslim dimulai pada tahun kedua Rasulullah berhijrah. Para tahanan yang tidak mampu membayar tebusan diwajibkan untuk mengajari kaum muslim baca tulis. Pada masa itulah kaligrafi khat kufi atau khat yang berbentuk siku pertama kali berkembang. Kaligrafi ini tercatat sebagai kaligrafi yang paling tua dan dikembangkan di kota Kufa yang berada di Irak. Konon seniman kaligrafi Kufik pada masa itu menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai seniman kaligrafi Islam pertama dan penemu gaya Kufik. Bahkan salah satu seniman Kufik ternama dan master gaya nastalik Persia mengatakan Ali sebagai panutannya. Pernyataan jika Ali bin Abi Thalib adalah kaligrafer Islam pertama bisa dibuktikan dengan karyanya yang khas, yaitu penulisan alfabet Arab dengan lengkungan kecil di awal huruf atau 1/6 garis melengkung dan 5/6 garis lurus. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, kaligrafi Kufi dinilai terlalu kaku dan sulit, sehingga muncullah penulisan kaligrafi yang lebih lembut dan mudah ditulis. Selain itu, di masa Khalifah Abdul Malik terjadi keputusan politik yang sangat penting, yaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi seluruh wilayah Islam. Di masa ini pula muncul jenis tulisan seperti khat sulus. Tokoh kaligrafi yang terkenal di masa ini yaitu Qutbah al-Mukharir. Perkembangan kaligrafi terus dikembangkan hingga masa dinasti Abbasiyah. Beberapa jenis kaligrafi yang muncul pada masa itu yakni khat Khafif Sulus, Khafif Sulusain, Riyasi, dan Al-Aqlam As-Sittah. Adapun tokoh kaligrafi ternama pada masa Abbasiyah yaitu Ibnu Muqlah. Ia berperan dalam mengembangkan tulisan kursif yang di kemudian hari dikenal sebagai gaya naqs yang banyak dipakai untuk menulis mushaf Al-Quran. Perkembangan kaligrafi Islam sempat meredup di abad ke-13. Sebabnya yaitu penyerangan pasukan Mongol ke Baghdad oleh Hulagu Khan menyebabkan jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Namun di masa kekhalifahan Utsmaniyah, ilmu seni kaligrafi kembali berkembang. Dua jenis kaligrafi yang paling sering digunakan yaitu Diwani dan Shikasteh. Perkembangan seni ini pun mencapai kegemilangannya. Tak hanya ada di dalam hati warga, tetapi pemerintah juga mendorong perkembangan seni kaligrafi tersebut. Tak heran jika kota Istanbul yang jadi pusat pemerintahan Turki Utsmani menjadi pusat perkembangan seni kaligrafi. Di kota ini tampak karya-karya kaligrafi yang paling indah dan berkualitas muncul.